Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Bauddin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiriyah wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli kuburi man hadara bi hadzal majlisil mubarak khususan ila ruhi Kanjeng Sultan Agung wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ila hadrati masyayikh lirboyo masyayikh kawagian masyayikh al-mahwidan al-masyayikh al-munawir rabi'a masyayikh al-faqih kamansyallahu ila hadrati khususan ila ruhi Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir ila hadrati khususan ila mandufina fi Zambal wal Furaid wal Akdar wa Klumbret wa Tipes ila hadrati khususan ila ruhi Haji Muhammad Aminuddin ila hadrati Syekh Muhammad Nur Nasuha wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati syaikhaini Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa Sayyidil Waris Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'adiyah wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Bakri Syata wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa usulihim wa furuhim wa silsilati sanad kitab Fathul Mu'in lahumul Fatihah. Kemarin di pengajian hari Sabtu kita sudah belajar tentang doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita baca bersama-sama doa tersebut. Jenengan nirukan saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hadza utawi iki ku faslun ana fasal suwiji fi ab'atis sholati ing dalem mertelake sunnah ab'atis sholat. Jadi fasal yang berikutnya daripada bab Fathul Mu'in yang kita pelajari adalah fasal yang menjelaskan tentang sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang memang kedudukannya atau pentingnya itu hampir mirip-mirip dengan yaitu rukun sholat. Fi ab'adis sholati iku ing dalam sunnah pira-pira sunnah ab'adis sholat wa muqtadis sujudi sahwi. Tusannu dan sunatake apa sajdatani sujud loro ubaila salami ing dalam antarane salam.
Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum melakukan salam. Nah, ketika apa? Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Seperti itu. Di dalam kitab i'anahnya dikatakan fi bayani sunnahil lati tujbaru bisujud. Maksudnya yaitu sunnah-sunnah yang memang para ulama telah memperincinya, kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk dilakukan sujud sahwi. Wa innama summiyat ab'adun li'annaha kenapa disebut dengan sunnah ab'ad? Karena asbahat al-ba'dul haqi. Karena memang pentingnya, karena keunggulannya, karena kedekatannya dengan rukun-rukun sholat. Kama sayat kuruhu, sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam bab-bab berikutnya. Jadi jenengan nggak tahu, kebanyakan orang awam tidak paham kalau itu sebenarnya sunnah tapi dianggap wajib. Sebenarnya itu adalah sunnah tapi dianggap rukun, karena memang tidak memahami. Maka di dalam kitab ini bahwasanya bainas sahwi wan nisyan annal awwalu zawalu surah anil mudrikah ma'a baqaiha fil hafadah wa nisyan zawaluha anhuma ma'an. Sekarang apa perbedaan nisyan dan sahwun? Niki nak cara diterjemahke teng ngene kamus sama, Mbak. Jenengan cek nisyan dan sahwun itu sama. Cuman menurut ulama ahli fikih, nisyan dan sahwun itu memiliki makna berbeda. Nak sahwun itu adalah hilangnya sesuatu tapi dalam waktu dekat akan ingat lagi, itu namanya sahwun. Tadi saya belum tahiyat. Nah, ini namanya sahwun, segera ingat. Tapi kalau nisyan itu zawaluha anhuma ma'an. Kalau nisyan itu jenengan lupa dan benar-benar lupa. Misalnya pada suatu ketika pernah menghafalkan nazom tertentu atau menghafalkan syair-syair tertentu kemudian lupa. Nah, itu namanya adalah nisyan. Kalau sahwun, lupa yang saat itu bisa segera ingat. Ini bedanya seperti itu. Tusanu sajadatani ay illal imam jam'u kasirin yukhsha at-tashwis alaihim bi'adami sujudihim ma'ahu wa innama lam tujib li'annahu yanubu 'anil masnun dunal mafrud. Lah, sujud sahwi ini hukumnya sunnah, tidak fardu. Kenapa? Karena sujud sahwi ini tidak mengganti fard, tidak mengganti rukun sholat, tapi mengganti kesunatan sholat, seperti itu. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fal yasjud sajadataini, maka sujudlah engkau 2 kali karena meninggalkan yaitu sunnah ab'adnya sholat. Wahuma utawi sajadatan wal julusu tawiku sajadatan wal julusu tawi lungguh bainahuma ing dalam antarane sujud kasujudi sholati koyok sujudi sholat wal julusi lan lungguh baina sajadataiha ing dalam antarane sujud lorone sholat fi wajibati ing dalam wajibe as-salasati kang telu wa mandubati lan den sunatake wa mandubati utawi kesunatane madkur as-sabiqati kang wis dingin kadzikri koyok zikir fiha ing dalam sholat. Nah, kapan sujudnya? Sujudnya niku ketika setelah selesai tahiyat, jenengan tahiyatnya selesai, tahiyat akhir, kemudian sebelum salam jenengan sujud 2 kali, sujud, duduk, kemudian sujud, seperti itu. Lah, zikir yang dibaca apa? Zikirnya terserah sebenarnya. Wakila, tapi menurut Qil di dalam kitab Fathul Mu'in, yaqulu fihima subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau bisa membaca doa tersebut, ini adalah doa yang bermakna Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, seperti itu. Maka ini doa yang dianjurkan di dalam kitab ini, seperti itu. Wa huwa utawi madkur iku laikun pantes bil hali kelawan saknalika.
Wa tajibulan wajib apa niatu sujudi sahwi niat sujud sahwi bi ayak suida kelawan yenton nejo sapa manhu ing sujud sahwi anis sahwi saking lali inda syuru'ihi nalikane ketunggule madkur fihi ing dalem rukun kang liya. Nah, kemudian niat sujud sahwi itu wajib. Nah, niat itu bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan qasdu. Jenengan melakukan sujud sahwi itu bentuk daripada niat melakukan sujud sahwi seperti itu. Litarki ba'din. Kenapa melakukan sujud sahwi? Karena meninggalkan yaitu sunnah ab'ad wahidin kang siji min ab'adin saking piro-piro ab'ad walau amdan dan senajan sengaja. Walaupun sengaja. Walaupun jenengan meninggalkan sholat, meninggalkan kesunatannya itu dalam keadaan sengaja, jenengan tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Apa sekarang sunnah-sunnah itu? Fa in sajada mangko lamun sujud sapa man ditarki wairi ba'din maring liyane sunnah ab'ad aliman hale ngerti amidan tur nggih sengaja batalat mangko batal apa salatuhu salatiman. Nah, maka di dalam kitab ini dikatakan kalau yang ditinggalkan bukan sunnah ab'ad, bukan sunnah-sunnah yang kami sebutkan nanti, kok jenengan tetap sujud sahwi, padahal jenengan tahu bahwasanya itu tidak disunahkan, maka fa'in sajada amidan aliman batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Nah, sekarang apa saja yang termasuk sunnah ab'adnya sholat itu? Nah, di sini akan dibahas oleh beliau Imam Bakri Syato. Ya, kami akan membaca dulu di kitab Takfiratus Sadidah ya. Yang pertama fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan, yaitu mengerjakan sesuatu yang kalau disengaja itu batal dan tidak batal ketika lupa. Jadi mengerjakan sesuatu di dalam sholat kalau sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Contohnya kal akli al qalil, seperti makan sedikit. Jadi kalau jenengan makan sedikit nggak sengaja itu tidak batal, seperti itu. Nggak sengaja tidak batal. Tapi kalau makan banyak walaupun lupa hukumnya batal. Banyak itu seberapa? Banyak itu sebesar kacang hijau. Jadi nak jenengan tenggene mulutnya ada si seliditan sebesar kacang hijau, kok sengaja atau tidak sengaja dilek, maka hukumnya batal. Kalau lebih kecil daripada itu nggak apa-apa. Mas'alatun huwa naqlu rukni al-qauli ila ghairi mahallihi. Termasuk misalnya memindah rukun qauli di luar tempatnya rukun qauli. Misalnya jenengan sholat ternyata Fatihahnya keliru. Fatihah itu dibaca ketika ruku, nggak sengaja. Maka jenengan sunnah sujud sahwi, mindah rukun qauli, rukun ucapan di luar tempatnya. Lah, rukun ucapan itu 3 tok loh. Yang pertama Fatihah, yang kedua tahiyat, yang ketiga takbir. Kalau takbir nggak boleh dipindah. Jenengan kalau takbir kok takbiratul ihram kok keliru di tahiyat, ya batal sholatnya. Niki parah sekali. Nah niki mas'alatun hunaka fi'lun yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu wa la yusannu lahu sujudu sahwi fama huwa idza hawala mutanaffilu fi safarihi tabbatahu 'anil qiblah sahwan wa raddaha fawran fala yajudu li sahwi. Tapi nak jenengan melakukan ini tidak disunahkan sujud sahwi. Napa? Misalnya jenengan ketika sholat dalam posisi naik kuda, sholat sunnah dalam posisi naik kendaraan, naik kuda lah, bukan kendaraan mobil ya, tapi di sini kendaraan berupa hewan. Jenengan kemudian ketika sholat tiba-tiba, sholat sunnah itu kan boleh menghadap kemanapun, yang penting takbiratul ihram, kemudian ketika dia tahiyat, ketika dia melakukan rukuk dan seterusnya itu adalah menghadap kiblat. Selain itu Fatihah menghadap selain kiblat bentuk apa-apa. Lah, jenengan ketika membaca Fatihah kan tidak harus menghadap kiblat. Tiba-tiba kudanya jenengan walik menghadap kiblat, padahal itu tidak diwajibkan. Lupa, kemudian jenengan kembalikan lagi, lupa menghadapkan kuda atau kendaraan sholat sunnah menghadap ke arah kiblat, itu tidak dianjurkan melakukan sujud
sahwi. Niki masalah numpak kuda. Kemudian yang kedua, tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di, yaitu meninggalkan daripada ab'adus sholah walau tarokaha amdan. Contoh yang pertama, at-tasyahudul awal wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nopo? Meninggalkan tasyahud awal. Kok enten tiyang sengaja atau tidak sengaja meninggalkan tahiyat awal, maka sholatnya sah, tapi disunnahkan melakukan sujud sahwi niki. Walaupun yang ditinggalkan itu adalah sholawatnya. Misalnya dia baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakah, terus sampai pada kalimat Allahumma sholli ala. Nah, ini lupa. Sholawatnya lupa, maka tetap disunnahkan melakukan sujud sahwi niki. Yang kedua, kunut wa qiyamuhu wasyihat wassalatu ala nabi wal ali washabbihi fihi. Jangan meninggalkan kunut sunnah sujud sahwi walaupun jenengan taklid kepada mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi niku kunut mboten sunnah. Walaupun taklid kepada mazhab Hanafi tetap sunnah melakukan sujud sahwi. Walaupun yang ditinggalkan itu hanya sholawatnya saja. Kan tenggene kunut kan enten to nggih teng penutupan enten sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Kok meninggalkan niku sunnah sujud sahwi. Walaupun yang ditinggalkan hanya wa ala ali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sahbihi wasallam. Oh, wa ala alinya lupa tadi saya. Sunnah sujud sahwi. Seperti itu. Jadi ini yang ketiga adalah as-sholatu 'alal ali fi tasyahudil akhir. Termasuk ketika tasyahud akhir kok jenengan lupa enggak membaca wa 'ala ali, itu juga sunnah melakukan sujud sahwi. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok lupa wa ala ali sayyidina Muhammadnya, maka jenengan sunnah sujud sahwi. Seperti itu. Walaupun cuma sedikit tok yang lupa. Lah niki masalah dalilnya sayyidina kemarin sudah kami jelaskan cukup panjang lebar di video beberapa waktu lalu. Yang ketiga, sebab sujud sahwi niku napa? Naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahallih, yaitu memindah rukun qauli di selain tempatnya. Misalnya misalnya memindah tasyahud akhir, jenengan tahiyat akhir dipindah di duduk di antara dua sujud. Jenengan nembe duduk di antara dua sujud. Belum sujud terakhir, belum tahiyat akhir. Kok jenengan duduk di antara dua sujud kok tiba-tiba lupa baca tahiyat akhir? Maka jenengan sunnah melakukan sujud sahwi seperti itu. Wa idza naqala takbiratul ihram aw sallam batalat sholatu. Kecuali kalau takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kok tiba-tiba enggak dibaca. Misalnya Allah, misalnya tiba-tiba blek langsung bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, takbiratul ihram saya lupa. Jenengan takbiratul ihramnya setelah Fatihah, maka sholatnya batal. Takbiratul ihram dan salam tidak boleh dipindah. Wa yulhaqu birrukni al-qauli as-suratu idza naqalaha ila ghairi mahaliha wal kunutu idza naqala binyati fasusanu lahuma as-sujudus sahwi. Termasuk di sini adalah membaca surat-suratan. Jenengan ketika membaca surat-suratan kok lali, jenengan mocone malah ketika ruku atau mause ketika i'tidal. Ini tadi pikiran jenengan itu berdiri, ternyata itu adalah habis ruku atau i'tidal, baca surat-suratan bilangnya. Kalau seperti itu, maka karena memindah rukun, karena memindah yaitu kesunatan yang berupa surat-suratan itu, jenengan disunnahkan melakukan sujud sahwi. Termasuk misalnya memindah kunut. Kunut niku sunnah, Pak. Jenengan pindah kunut itu dibaca ketika tahiyat, ya sunnah sujud sahwi seperti itu. Wa idza naqala dzikron ghairu surati wal kunuti, kalau ada orang memindah zikir selain surat dan kunut ila ghairi mahallihi la yasudu mutlaqan inda Romli, maka menurut Imam Romli tidak disunnahkan sujud secara mutlak.
Wa yasutu 'inda Ibnu Hajar idza nawa dzikra al-manqul anhu ka'an qala subhana rabbil 'azim fil qiyam bin niyati annahu dzikrur ruku'. Sekarang ada perbedaan pendapat ulama tentang memindah zikir ketika sholat. Misalnya zikir ketika rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kok jenengan pindah ketika sujud? Atau Rabbana lakal hamdu walakal hamdu. Itu kan miliknya i'tidal. Jenengan pindah diduduk di antara dua sujud. Nah, pokoknya dipindah lah. Maka menurut Imam Romli tidak boleh sujud sahwi. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar sunnah sujud sahwi. Bon, paling penak kita mengambil pendapat yang mengatakan sunnah sujud sahwi seperti itu. Yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati, yaitu melakukan rukun fi'li yang mana dia ragu beserta ada kemungkinan menambahi atau mengurangi. Surah idza syakka hal raka'a amla fayajibu alaihi ayarka'ah ihtiyatan wa kadzalika idza syakka hal sajada amla fayajibu alaihi ayasuda ihtiyatan wa fi nihayatis sholati yusannu lahu ayasuda lisahwi. Contohnya gitu. Tadi saya sudah rukuk belum ya? Saya sudah rukuk atau belum? Jangan lupa. Maka bagaimana? Apakah kita boleh langsung sujud? Posisinya berdiri, maka wajib untuk rukuk kembali. Karena al-aslu adamuh, asalnya sesuatu itu tidak ada. Karena asalnya sesuatu itu tidak ada, maka jenengan harusnya karena asalnya sesuatu itu tidak ada, maka jenengan karo ragu-ragu hukumnya kembali pada tidak ada. Jenengan habis wudhu, tadi saya sudah ngentut belum ya? Wudhunya yakin sudah, tapi saya sudah ngentut belum ya? Karena ragu-ragu ngentut atau belum, hukumnya belum ngentut. Jenengan misalnya habis sholat kemudian baca surat-suratan. Ketika baca surat-suratan ragu-ragu, tadi Fatihahnya belum atau sudah ya? Nah, karena ragu-ragunya di Fatihah, maka Fatihah dianggap belum. Jenengan wajib membaca Fatihah lagi. Pokoknya sesuatu yang ragu itu dianggap tidak ada. Lah, ketika dalam sholat jenengan mengalami keraguan-raguan seperti itu, maka jenengan disunahkan melakukan sujud sahwi. Cuman ketika keraguan-raguan itu muncul setelah salam, tidak ada hukum apa-apa. Jenengan tidak diwajibkan untuk kembali sholat atau tidak diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Paham ya? Jadi kalau keraguan-raguan itu datang setelah salam, maka tidak ada efek samping apa-apa, sholatnya otomatis dianggap sah. Ini masalah sujud sahwi. Sujud sahwi seperti itu. Mas'alatun fi sujudis sahwi, masailu fi wujudis sahwi. Asyaku fi adadir rakaat. Sekarang kalau ragu-ragunya itu di dalam jumlah rakaat bagaimana Pak? Idza syakka fi adadir rakaati akhadha bi yakini wa huwa alaqan. Jenengan kak ragu-ragu. Tadi itu rakaatnya itu 3 atau 2 ya? Saya ragu-ragu. Maka ambil yang paling sedikit 2. Wujuban lah, mengambil lebih sedikit itu hukumnya wajib. Fa idza syakka fi sholatin rubaiyatin hal shalla arba'an am thalathan fa ya'khudhu bi yakinihi wa huwa salasu raka'atin wa ya'ti bi raka'atin wa yasudu li sahwi illa idza khalafahu al ma'mumuna wa balahu 'adad tawatur fal ya'khudhu bi qawlihim wa kadza bi fi'lihim 'inda Ibnu Hajar khilafan li Romli. Gitu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat untuk masalah ini. Misalnya begini, jenengan yakin, jenengan ragu-ragu. Tadi 3 atau 4 ya? 3 atau 4. Ya, jenengan wajib sebagai imam. Ya, nah jenengan dewean pun selesai. Nah jenengan piyambaan, jenengan otomatis ngambil 3. Dan nanti di akhir sunnah sujud sahwi, sunnah. Lah, nak jenengan jadi imam sekarang bagaimana? Mestinya kan makmum tidak lupa. Jenengan berikhtiar, ngambil paling sedikit. Loh, ternyata ketika jenengan mau berdiri lagi untuk rakaat yang keempat, karena jenengan merasa ketiga, ternyata memang sudah keempat itu. Lah, makmum mengatakan subhanallah. Lah, apakah jenengan tetap melanjutkan rakaat berikutnya atau mengikuti makmum? Lah, di sini menurut Imam Ibn Hajar itu mengikuti makmum.
Menurut Imam Ibn Hajar jenengan harus segera duduk, paham ya? Tapi menurut Imam Romli enggak, jenengan harus mengambil sesuai pendapat jenengan. Jenengan tetap kan jenengan imam, karena jenengan imam tetap berdiri dan melanjutkan rakaat keempat yang jenengan yakini tersebut. Tapi nak jenengan mengikuti pendapat makmum menurut Imam Ibnu Hajar mboten napa. Apa intine niki boleh-boleh saja, kedua-duanya boleh, tidak jadi masalah. Lah biasanya nak imam lali ngoten niku supe terus diingatkan subhanallah. Wong lanang subhanallah, wong wedok ngeplok nggih. Plok ngoten nggih. Atau ngeten. Ya, wong wedok, kenapa wong wedok niku suaranya aurat, suaranya wanita itu khawatir nanti menimbulkan fitnah. Makanya nak supe niku maca ngeplok nggih. Taswik sofikum niki. Alasannya niku lho, kok ada perbedaan laki-laki subhanallah kok perempuan keplok-keplok. Nah niku karena suaranya perempuan itu adalah aurat. Ngeplok nggih bisa mawon plok. Atau namun plok. Berarti gerakannya 3 kali batang. 1 kali saja plok. Nah pengen mulai nggih plok lerense. Plok karena gerakan 3 kali berturut-turut itu batang. Lah umpami jenengan niku makmum, ternyata imamnya niku napa nggih merasa baru rakaat ketiga dia berdiri menuju ke rakaat keempat, tapi jenengan yakin dan seluruh jamaah Masjid Agung niki yakin sudah di rakaat keempat, maka jenengan tuh cukup duduk nunggu imamnya nambah sak rakaat dhewe. Kurang kerjaan ini terus kemudian sujud lah tahiyat lagi, kemudian salam bersama dengan imam, paham ya? Seperti itu. Lah lupa itu tidak boleh out ngeten. Misalnya ngeten, imam kan kadang-kadang supe mboten tahiyat awal atau imam supe mboten kunut nggih napa mboten. Lah umpami imam niku sampun intisab atau sudah posisi sujud, maka tidak boleh out. Fa in ada baturat sholatu. Nak balik sholatnya batal. Misalnya ngeten, imam niki pun di tahiyat pun di rakaat yang kedua, di mana imam yang di rakaat kedua itu lupa nggak tahiyat. Dia langsung berdiri, pun kadung ngadeg plek, plek. Maka imam nggak boleh, walaupun di subhanallah sama makmum nggak boleh kembali karena sudah intisab wis kadung tegak. Tapi nak baru separuh atau kurang dari separuh, maka tetap boleh kembali. Jadi misalnya dia sujud kemudian berdiri baru separuh atau kurang dari separuh boleh kembali. Kalau lebih daripada separuh maka tidak boleh kembali. Niki, jadi harus dipahami. Nah, ketika imam itu sudah kadung intisab, makmum wajib mutabaah. Makmum wajib mengikuti gerakan imam. Mboten angsal jenengan egois. Apa pokoknya kudu tahiyat, mboten angsal. Karena tahiyat itu sunnah, mengikuti gerakan imam hukumnya wajib. Pernah kemarin kejadian di Masjid Raya Fatimah, Masjid Fatimah niku, Raya Fatimah napa Fatimah niku imamnya duhur lupa berdiri. Lah makmumnya niku wabeh subhanallah. Lah imamnya nggih paham fikih, enggak mungkin imamnya kembali, kalau kembali batal semua sholatnya kan ngoten nggih. Nah maka imamnya nunggu nih, ya ini makmumnya enggak paham, langsung dikasih isyarat. Gerakannya enggak boleh banyak-banyak, 1 2 ayo gini. Kalau gini-gini kan berkali-kali batal. Ini gerakan kecil loh nggih. Gini-gini gerakan kecil enggak apa-apa. Asalkan ini enggak bergerak enggak apa-apa. Jadi tek. Jadi ini isyarat. Ini makmumnya berdiri semua seperti itu. Kecuali kalau kunut, Pak. Kalau kunut mboten napa-napa. Kunut asalkan jenengan tidak terlalu terlambat dengan imam mboten napa-napa. Misalnya imamnya enggak baca kunut. Imamnya yang imami itu kebetulan enggak baca kunut ya. Karena memang dia berkeyakinan kunut tidak sunnah atau lupa nggak baca kunut, maka kunut niku sing penting ad-du'a wal istighfar. Kunut niku minimal ad-du'a wal istighfar. Umpami imami mboten maca kunut, dengan jenengan maca kunut piyambak mboten napa-napa, tapi bi akhafi mungkin, dengan gerakan secepat mungkin. Misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, langsung derek sujudnya imam, nggak usah panjang-panjang karena imam kunut itu tidak harus panjang. Nah niki kalau terjadi seperti itu, jadi kalau berjamaah seperti itu.
Lau tara'a syakkun fi adadi rakaat tsumma zala syakku famal hukmu wa hal yasudu lisahwi amla. Ngeten. Sekarang ada masalah. Kalau ada orang sedang sholat kemudian dia ragu-ragu berapa rakaatnya. Nah, kemudian ketika dia ragu-ragu, kemudian ragu-ragu itu tiba-tiba hilang. Jadi sempat dia sahwun, lupa, tapi kemudian ingat lagi. Maka bagaimana? Fihi tafsil. Tarotan yatra'u syakku wa yazulu qabla salam fanangdur. Nah, lupanya itu sebelum lupa ingat lagi tapi sebelum salam. Saya ini lupa berapa rakaatnya, kemudian sebelum salam niku ingat, oh ternyata tadi saya sudah 4 rakaat atau saya kelebihan 4 rakaat ternyata. Idza zala syakku ba'dal itsyan bima yuhtamalu annahu zaid fayasudu lisahwi. Nak jenengan itu sudah di rakaat kelima, kemudian jenengan baru ingat, oh iya ya tadi saya itu sudah rakaat keempat ya, kok saya nambahin lagi, berarti kan wis kadung nambahi. Lah bagaimana? Fayasjudu lisahwi, jenengan sunnah melakukan sujud sahwi karena sudah terlanjur nambahi. Surah wa idza zala syakku qabla al-itsyan bima yuhtamalu annahu zaid fala yajudu lisahwi. Nak jenengan kok lupanya itu lupa kemudian ingat lagi ketika tahiyat akhir gitu, jenengan ragu, kayaknya 3 atau 4 ya ini. Wah, sudah wajib ngambil 3. Ketika jenengan hampir berdiri, ingat, oh nganu, saya sudah 4 ternyata. Maka jenengan karena belum melakukan rakaat yang kelima, rakaat yang lupa tadi, maka tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Paham ya? Seperti itu. Wa idza zala, kemudian wa taratan yatrusyaku ba'da salam. Sekarang kalau misalnya ingatnya setelah salam bagaimana, Pak? Misalnya jenengan sujud sahwi, jenengan nambahi rakaat, setelah nambahi rakaat, kemudian jenengan sujud sahwi, kemudian salam. Nah, lo ingatnya itu ketika sudah salam. Oh, ternyata tadi saya nambah rakaat ya. Nah, ingatnya setelah salam, fala yadurru, maka tidak apa-apa, tidak ada efek samping di dalam sholatnya. Li'anna dhahiru mudhiyus sholati 'ala shihah illa idza syakka fil niyati aw takbiratul ihram aw taharati fatalzamu i'dadus sholati min jadid. Kecuali kalau ragunya itu di dalam niat, yang kedua di dalam takbiratul ihram, yang ketiga di dalam toharoh. Jenengan ragu-ragu, jenengan pun sholat selesai, jenengan ragu-ragu, tadi itu wudunya saya itu sah atau tidak ya? Nah, wudunya sah atau tidak ya? Nah, kalau ragu-ragunya itu di dalam bersuci, maka wajib i'adah, wajib mengulangi sholat. Termasuk ketika niat, tadi saya itu niat sholatnya itu sudah belum ya? Kayaknya kok belum niat sholatnya. Atau ragu-ragu di dalam takbiratul ihram. Tadi saya itu takbiratul ihram itu sudah belum ya? Kayaknya kok enggak takbiratul ihram tadi saya. Tadi kayaknya saya tuh keliru bacanya Allahu A'zam bukan Allahu Akbar. Nah, ragu-ragu di dalam niat takbiratul ihram dan bersuci walaupun sudah salam, jenengan wajib mengulangi sholatnya lagi. Wajib wudhu lagi niki. Tapi kalau ragu-ragunya yang lain, jenengan sudah salam ragu-ragu, tadi sudah baca Fatihah belum ya? Enggak berpengaruh apa-apa. Atau tadi saya sudah salam belum ya? Enggak berpengaruh apa-apa. Lah kemudian idza nasiya tasyahhudal awwala fa hal yajuzu ay ya'uda ilaihi wa idza 'ada hal yajuzu lisahwi. Ketika lupa tasyahud awal, apakah jenengan disunnahkan tetap melakukan tasyahud awal? Saya ulangi, misalnya jenengan di sujud rakaat kedua, kan harusnya langsung tahiyat awal. Jenengan ternyata lupa langsung berdiri. Apakah jenengan itu untuk rakaat berikutnya sunnah tahiyat awal? Nah, di sini ulama mengatakan idza nasiya tasyahhudal awal wa antasaba wa dzalika bi ankana lil qiyam aqrab minhu liruku' fala yajuzu lahu ruju' ilaihi wa taqtulu sholatu idza raja'a illa idza kana nasiyan aw jahilan bit tahrim. So, dipungendikaken wonten kitab niki kados ingkang kula aturaken, nak jenengan sujud
kemudian lupa tahiyat awal kok sudah berdiri. Lah berdirinya itu antara berdiri dan rukuk itu lebih mendekati berdiri, maka jenengan tidak boleh kembali. Tapi nak berdirinya itu antara rukuk dan berdiri itu lebih mendekati rukuk, maka masih boleh kembali. Jadi kalau misalnya pokoknya nak 50% lah, 50% kurang dari 50%, bunggoknya kurang dari 50%, lebih banyak condong ke bawahnya, maka sunnah kembali. Tapi kalau lebih daripada itu maka tidak boleh kembali. Lah niki diperhentikan wa idan tasobal imam wa taraka tasyahudal awal fayajibu 'alal ma'mum ayyatabi'ahu wa yatruka tasyahudal awal. Hukmu tarkil kunut huwa ka hukmi tarki tasyahudil awal falau nasiyal kunut ta'ada ilaihi ba'da wad'i jabhatihi fil ardi wa baqiyati a'dha'ihi wa ba'dhi sujudihi batala sholatu illa idza kana nasiyan aw jahilan bit tahrim. Sannu lahu sujudu sahwi idza balahu haddar ruku' wa illa fala. Dipun ngendikaken wonten kitab niki, kalau ada orang lupa enggak melakukan kunut kemudian dia sudah sujud maka tidak boleh kembali. Tapi kalau dia itu misalnya kan berdiri kemudian mau sujud lupa enggak kunut, maka sama. Kalau misalnya 50% itu lebih mendekati berdiri, maka jenengan disunahkan untuk kembali kunut. Tapi nak lebih condong kepada sujud, maksudnya lebih dari 50%, maka jenengan disunahkan, tidak boleh kembali berdiri. Hukmat terakhir, hukmu sujud disahwi lil ma'mum, yajibu 'alal ma'mum ayyutabi'a imamuhu fi sujudi sahwi wala yasudu al ma'mum li sahwi nafsihi wa inna ma yasudu idza saha imamuhu wa lam yasjud wa yasudu al ma'mum huna li sahwi imamihi ba'da salami imamihi. Diperhentikan tidak boleh makmum sujud sahwi karena sahwinya makmum sendiri. Ngeten, contohnya ngeten. Jenengan ketika tadi sholat lupa nggak baca surat-suratan, maksudnya surat-suratannya dipindah di dalam yang lain. Jenengan ketika jadi makmum, rukuknya malah baca surat-suratan. Jenengan ketika menjadi makmum, sujudnya malah membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, niki kan harusnya sunnah sujud sahwi. Tapi karena jenengan menjadi makmum itu tidak boleh melakukan sujud sahwi karena sahwinya sendiri. Tapi makmum itu sunnah sujud sahwi karena sahwinya imam. Contohnya ngeten. Contohnya tadi ketika sholat imamnya lupa nggak baca kunut, entah sengaja atau tidak. Entah sengaja dia meninggalkan kunut atau tidak, jenengan sebagai makmum setelah imam salam, makmum disunahkan sujud sahwi karena lupanya imam. Niki perlu kita pahami. Nah, seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Kita berkumpul di sini, kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhidun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi ridwihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi mulirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abadan ma baqitana warzuqna an atsulahu 'alan nahwi alladhi yurdika 'anna.
Allahumma badi'a samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basharina wa an tadriqa bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashruha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi wa yuruka wa la yutihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ja'inda baitikal haram wa ziyarata habibika 'alaihi afdhalus salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil maram marratan ba'da marra karratan ba'da karra bi kulli sana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tulqi biha rubal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal fasiqin wal hasidin wal hasidin wal munafiqin wal mura'in wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وسلمنا صالح وعلى من Kanjeng Sultan Agung. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.